Pergerakan Nasional Indonesia. Ciri-ciri perlawanan awal abad ke-20. Yang pertama, perlawanan dipimpin oleh golongan terpelajar, tidak lagi didominasi oleh kaum ulama atau tokoh bangsawan. Kedua, perlawanan sudah bersifat nasional, tidak lagi kedaerahan. Setiap daerah melakukan koordinasi dengan daerah lainnya. Ketiga, perlawanan dilakukan melalui organisasi dan diplomasi, tidak lagi mengutamakan perjuangan fisik atau bersenjata. Keempat, perlawanan tidak bergantung pada seorang pemimpin. Ada kaderisasi dalam perjuangan organisasi pergerakan, sehingga jika pemimpinnya tertangkap, perjuangan masih dapat terlanjutkan oleh yang lain. 5. Perlawanan sebagai bentuk perjuangan sudah memiliki tujuan yang jelas, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka. Faktor-faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia dibagi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya golongan terpelajar yang merupakan pelopor pergerakan nasional Indonesia. Hal ini karena salah satu program Trias van den Venter yang dilaksanakan dalam politik etis adalah edukasi. Meskipun tidak semua golongan masyarakat mendapat kesempatan sekolah hingga ke jenjang tertinggi, program edukasi telah memberi kemampuan Indonesia itu membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kemampuan itu, mereka banyak membaca, saling bertukar pikiran, bahkan muncul keinginan melanjutkan pendidikan yang mendorong munculnya kesadaran nasional dalam diri bangsa Indonesia. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita, mengetahui kondisi di setiap daerah, sehingga mereka dapat merencanakan gerakan nasionalisme yang cukup besar, tidak terbatas dari daerahnya saja. Perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Lewat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, bangsa Indonesia di berbagai daerah menyadari penderitaan mereka tidak hanya dialami oleh orang-orang di daerahnya saja, tetapi juga oleh rakyat di daerah lain. Hal ini memunculkan perasaan senasib sependeritaan yang mendorong bangsa Indonesia untuk bergerak bersama menentang penjajahan. Kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia pernah berjaya menguasai wilayah sedemikian luasnya, bahkan hingga ke wilayah Asia lainnya. Sriwijaya dan Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir wilayah Indonesia saat ini, bahkan sampai ke wilayah Asia lainnya. Nilai yang mendorong bangsa Indonesia untuk maju berjuang bersama-sama agar dapat mencapai kejayaan seperti pada masa lalu. Faktor eksternal, di mana kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905, hal tersebut telah menimbulkan semangat baru dalam diri bangsa Indonesia bahwa bangsa Asia pun sebenarnya mampu mengalahkan bangsa imperialis, dalam hal ini bangsa Eropa. Kemenangan Jepang telah mendorong munculnya nasionalisme bangsa Asia. Munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, demokrasi. Paham-paham tersebut telah menyadarkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki hak untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan.